Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasasunes isinis, sahabat Studies in Turki dimanapun Anda berada. Semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan. Hari ini dalam agenda pertama dari Studies in Turki, Kumpas Kampus. Kita akan mengenal banyak hal tentang kampus-kampus yang ada di Turki. Kita akan mulai dari mana nih? Ada yang mau request? Gimana kalau kita mulai dari abjad yang paling awal? Abjad pertama adalah A. Kita mulai dari kampus Anadolu University. Kampus-kampus di Turki sama halnya dengan kampus-kampus di Indonesia. Biasanya erat, nama universitasnya sangat erat dengan lokasi kampus tersebut berada. Contoh, kalau misalnya kita mengenal Istanbul University atau Universitas Istanbul, maka lokasi dari kampus tersebut berada di Istanbul. Oke, itu singkatnya. Hari ini kita akan membahas Anadolu University dari segi apa aja. Yang pertama, kita akan lebih mengenal sejarahnya. Terus ada jurusan apa aja di kampus tersebut? Ada kesempatan beasiswa yang bisa kita ikuti kah? Terus peringkatnya seperti apa? Dan yang terakhir, wilayah dari letak kampus tersebut. Ada lingkungan apa yang mendukung ataupun tempat-tempat yang menjadi favorit, tempat-tempat kunjungan favorit dari para mahasiswa ketika sambil belajar di sana sambil juga berwisata di tempat-tempat tersebut. Kita langsung saja teman-teman, kita bisa buka website dari Universitas Anadolu. Yang pertama tentang Anadolu. Anadolu Universitasinin temel ini 1958'de kurulan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi oluşturur. Oh, jadi ternyata Universitas Anadolu ini dulunya saat pertama kali didirikan pada tahun 1958 itu belum menjadi universitas, tapi Akademi Ekonomi dan Ilmu Perdagangan ya, kalau di Indonesiakannya. 1982'de Anadolu Üniversitesi'ne dönüşen kurumuz kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. Jadi pada tahun 1982 yang tadinya bernama akademi ini berubah menjadi universitas. Dalam waktu yang sangat singkat, berbagai inovasi yang ada, ini menjelma menjadi universitas yang besar, bukan hanya besar di negara kami, tapi di dunia. Di sini dijelaskan ada 12 fakultas yang tersedia, 3 diantaranya melalui pendidikan jarak jauh. Pendidikan atau pendidikan terbuka lah ya. Terus, Universitas Anadolu juga mempunyai 3 sekolah tinggi, 3 sekolah vokasi, 2 institut pasca sarjana, dan Institut Penelitian Disabilitas, serta memiliki 25 pusat penelitian. Wow, sangat bagus, sangat menarik sekali teman-teman. Oke, kita ke bagian akademik. Di sini kita melihat ada jurusan-jurusan apa aja yang tersedia di Universitas Anadolu. Pertama ada Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk, İletişim, Bilimler Fakültesi, Edebiyat. Jadi fakultas-fakultas internasional yang berstandar internasional semuanya tentunya ada, dimulai dari fakultas pendidikannya, fakultas hukumnya, fakultas ilmu komunikasinya, bahkan fakultas sastra juga tersedia teman-teman semua. Dan lengkapnya silakan bisa langsung cek di website ya, website Anadolu University. Terus kira-kira ada kesempatan beasiswa apa enggak nih? Nah, di sini di website ini juga disampaikan ada yang namanya beasiswa berprestasi. Itu berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Bahkan di sini dijelaskan untuk internasional ORNG atau untuk siswa asing pun tersedia. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi ataupun nggak perlu ragu lagi buat melanjutkan pendidikan di luar negeri. Karena saat ini tanpa biaya pun kita bisa melanjutkan pendidikan atau menggapai mimpi kita di luar negeri. Oh iya, tidak afdol kalau misalnya kita tahu universitasnya tapi tidak tahu peringkatnya ya. Misalnya kita bisa lihat di EduRank ya, atau salah satu peringkatan ranking universitas secara independen yang berdasarkan tiga hal penilaian. Yang pertama hasil penelitian, terus yang kedua kualitas dari non-akademiknya, dan tentunya yang terakhir peran dari alumni itu sendiri. Kita lihat Anadolu University ada di urutan keberapa. Tahun 2024, Anadolu University secara dunia, peringkat dunia itu di angka 1072. Kalau kita misalnya di Indonesia kita coba cari ya beberapa universitas. Misalnya kalau yang paling dekat dengan Jakarta, UPI Bandung ada di 1467. Kalau tadi Anadolu ada di 1072, UPI Bandung ada di 1467. Cukup menarik ya teman-teman semua, dan bisa jadi pertimbangan teman-teman semua buat melanjutkan pendidikan salah satu tujuan kampusnya yang ada di Turki. Tadi setelah kita melihat semua sejarah, jurusan, kesempatan beasiswa, dan tentunya peringkat universitas sendiri, kita bisa menghabiskan waktu ataupun menggunakan waktu-waktu sisa kita untuk berwisata di kota Eskişehir itu sendiri. Yang pertama ada Sazawa Park. Ini yang paling terkenal ya, Sazawa Park. Sazawa Park ini
ini banyak yang bilang sangat mirip dengan Disneyland. Coba teman-teman lihat gambarnya. Kadang mahasiswa Indonesia yang berkumpul di sini baik untuk mengulang pelajarannya ataupun kumpul organisasi dan lain-lain atau menghabiskan waktunya sambil berkeliling di area taman ini gitu. Dan tentunya di sini masih banyak lagi tempat-tempat yang bisa teman-teman kunjungi. Ya, terima kasih. Sekian hari ini. Nantikan kupas kampus yang lainnya, atau kalau ada teman-teman yang mau request kampus mana yang awal kita bahas, silakan komen aja di bawah ini. Buat teman-teman juga yang belum tahu kantor Studies in Turkey, alamat kantor Studies in Turkey ada di sini. Di sebelah sini juga banyak media sosial atau Instagram atau info-info terbaru. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat informasi terupdate dari seluk-beluk ataupun semua hal tentang perkuliahan yang ada di Turki. Dari mulai pendaftaran kampusnya, beasiswa yang tersedia, tempat tinggal, dan lain-lainnya, teman-teman bisa langsung kunjungi atau hubungi Customer Service Studies in Turkey. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studies in Turkey, solusi terbaik kuliah di Turki.